Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Cipat, saya Bunga Rahmi Dewi. Di podcast kali ini saya bersama Pak Edi Purwanto. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin pada tanggal 27 Rajab 1442 Hijriah terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil pada peristiwa Isra Mi'raj? Terima kasih Bunga Rahmi. Sahabat Cipat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita bertemu lagi dengan saya Bapak Edi Purwanto. Pada kesempatan siang ini akan saya sampaikan tentang pelajaran apa yang dapat diambil dari kisah Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Cipat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat di dalam surat Al-Isra ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram Mekah ilal Masjidil Aqsa menuju Masjidil Aqsa Palestina. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang dibarakahi oleh Allah Subhanahu wa taala di sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, kata Allah, supaya kami tunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Sahabat Cipat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Isra Mi'raj adalah kisah perjalanan yang benar terjadi, bukan sebuah mimpi. Karena kisah ini langsung difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya surat Al-Isra ayat 1. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari Isra Mi'raj? Yang pertama, bahwa di dalam kisah Isra Mi'raj ini terdapat pelajaran keimanan. Dengan adanya Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menguji keimanan manusia, keimanan orang-orang yang beriman. Apakah dia termasuk orang yang percaya terhadap kisah ini? Karena di hadis dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa dia diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram di suatu malam, kemudian diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit 7. Setiap tingkatan langit dia berjumpa dengan para malaikat dan juga para nabi, sampai akhirnya dia di langit ke-7 berjumpa dengan Nabi Musa. Dan ketika itu Rasulullah SAW setelah berjumpa dengan Musa, dia dinaikkan Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha, dan kemudian dia menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sholat 5 waktu. Awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah sholat tidak 5 waktu, tapi 50 kali dalam sehari. Sehingga ketika dia balik ke langit ke-7 bertemu dengan Nabi Musa memberikan saran, umatmu tidak akan siap, tidak akan mampu untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala salat 50 kali. Sehingga Nabi Musa menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian sampai pada 5 kali dalam waktu sehari semalam. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman harus percaya dan yakin, tidak boleh tidak yakin. Kalau tidak percaya, ragu-ragu terhadap Isra-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Isra Mi'raj Rasulullah SAW, maka dia termasuk orang-orang yang kufur. Karena Isra-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini
tidak hanya sekedar Isra ruhnya saja, tapi ruh dan batinnya. Sahabat Jibat yang dirahmati Subhanahu wa taala, orang-orang liberal atau orang-orang barat yang berpikiran rasional, empiris, semua harus dibuktikan secara rasio dan empirik, bisa diuji kembali, dibuktikan, tidak percaya terhadap kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umat Islam harus percaya dengan keimanan yang kuat bahwa Isra Mi'raj adalah terjadi, benar terjadi, dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya sekedar ruhnya saja, tapi jasad dan rohnya. Sahabat Jibat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa contohkan dalam teknologi zaman sekarang, kita punya HP sekarang. Dalam satu tempat kita di sini di Indonesia bisa mengirim gambar dengan kecepatan sinyal. Kita di Amerika langsung gambar dengan beberapa detik sudah terkirim di Amerika. Maka teknologi zaman sekarang menguatkan akan terjadinya Isra Mi'raj, bahwa Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Isra dan Mi'raj itu adalah dengan teknologi yang luar biasa, dengan kecepatan luar biasa. Kecepatan cahaya saja dalam waktu beberapa detik bisa mencapai beberapa ratus kilometer, beberapa ribu kilometer bahkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pelajaran penting yang pertama adalah bahwa kita harus meyakini dengan keimanan yang kuat tentang Isra Mi'raj adalah benar terjadi dan bukan sebuah cerita ramalan atau khayalan. Sahabat Jibat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kedua adalah bahwa Isra Mi'raj adalah kejadian luar biasa yang di sana Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan salat 5 waktu. Artinya salat 5 waktu adalah ibadah yang wajib dan tidak boleh kita tinggalkan. Wahyunya disampaikan dengan kejadian luar biasa. Karena salat adalah tiang agama. Dalam sebuah hadis dikatakan as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. As-salatu, salat adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha, barang siapa yang mendirikan salat, faqad aqamaddin. Dia termasuk orang yang mendirikan salat. Wa man tarakaha, dan barang siapa yang meninggalkan salat, faqad hadamaddin. Dia menghancurkan agama atau merusak agama. Sahabat Jibat yang dirahmati Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari kita semuanya menjalankan salat. Menegakkan sholat yang 5 waktu jangan sampai kita tinggalkan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai dalam mengerjakan sholat, yaitu alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Termasuk lalai pertama adalah lalai, yang pertama adalah lalai waktunya, mengerjakan waktu sholat duhur dikerjakan hampir asar dikerjakan hampir maghrib dikerjakan hampir Isya dikerjakan hampir subuh dikerjakan hampir terbenamnya matahari. Ini termasuk lalai. Yang kedua adalah lalai dalam menjalankannya dengan tergesa-gesa dan tidak khusyuk. Sholatnya itu cepat-cepatan. Jadi pernah terjadi zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat yang dia tidak ingin ketinggalan sholatnya. Jadi sholat sudah beres gini. Sholat sudah beres, sudah imamnya ruko, dia baru masuk masjid dan belum sampai ke barisan. Akhirnya dia takbir, kemudian dia ruko dan dia berjalan sambil ruko menuju barisan. Maka kata Nabi berkata pada orang itu, besok lagi jangan diulangi. Artinya Nabi memberikan arahan kepada sahabat tadi, jangan sholat tergesa-gesa, termasuk lalai, sholat yang tidak khusyuk. Maka sholat harus tumak nina. Kemudian kita merenungi isi tadi ada apa yang kita baca dalam sholat. Yang ketiga adalah termasuk lalai dalam sholat adalah tepat waktu, sudah tumakna, tapi sholatnya tidak mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal mungkar." Sholat tiap hari tepat waktu, berusaha untuk khusyuk, tapi setelah sholat dia berbuat maksiat,
dan kemudian sholatnya tidak dapat mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, maka ini termasuk juga lalai dalam sholat. Sahabat jibat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pelajaran kedua, bahwa kita harus mengerjakan sholat dengan sungguh-sungguh dan jangan sampai kita tinggalkan. Pelajaran yang ketiga adalah dalam perjalanan Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad SAW itu membawa dua tempat, ada isinya susu, isinya khamr. Kemudian Nabi diperintahkan minum, itu salah satu dari dua tempat yang kami inginkan. Kemudian Nabi Muhammad SAW minum isinya susu. Kemudian malaikat memberikan selamat bahwa umatmu kalau andai kata dia minum khamr, maka umatnya ada menjadi umat yang rusak. Artinya ini ada kaitannya. Orang sholat itu harus dalam keadaan sadar, berakal, tidak boleh dalam keadaan gila ataupun dia sedang mabuk. Dulu itu khamr belum diharamkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Orang-orang bertanya, sahabat-sahabat orang Arab zaman Nabi, sahabatnya, tentang khamr. Waktu itu Nabi datang ke Madinah. Kemudian orang-orang tanya. Ini dikisahkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas mengatakan bahwa Nabi ditanya orang-orang tentang khamr. Kemudian turun ayat, sesungguhnya khamr itu ada manfaatnya sedikit, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Akhirnya orang-orang masih minum karena belum ada larangan. Nah, setelah itu banyak orang-orang yang mengerjakan sholat itu dalam keadaan mabuk karena nggak ada belum larangan, baru dikatakan dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi orang-orang itu, sahabat-sahabat, ada yang sudah biasa minum khamr, dia minum khamr, kemudian waktu sholat dia masih mabuk. Akhirnya sholat itu bacaan yang ngawur sana kemari karena dia lagi mabuk teler. Akhirnya turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu mengerjakan sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk atau teler. Belum larangan, baru dilarang jangan sholat dalam keadaan mabuk. Akhirnya mereka yang suka minum khamr mencari kesempatan, yaitu apa? Minumnya pagi, sehingga nanti menjelang sholat zuhur sudah sadar lagi. Minumnya pagi, minum habis subuh itu langsung minum lagi. Nanti kan paling dia mabuk, setelah itu jam 10 atau jam 11 sudah sadar lagi. Kemudian zuhur bisa sholat. Akhirnya turun ayat yang lebih keras lagi. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan fajtanibu. Sesungguhnya khamr, nah itu innamal khamru wal maisir dan lain sebagainya, itu yang saya sebutkan, innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansabu wal azlamu rijsun, itu najis min amali syaitan, dari perbuatan syaitan. Maka Allah kemudian melarang fajtanibuhu, maka jauhilah minum khamr itu. Nah, di sini sudah ada larangan bahwa ada kaitannya antara orang sadar dengan sholat, tidak boleh dalam keadaan mabuk. Itu pelajaran yang ketiga, bahwa kita ini menjalankan sholat dalam keadaan sadar dan jangan kita meminum khamr karena itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat jibat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa 3 hal dan masih banyak lagi sebetulnya pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Isra Mi'raj, tapi cukup 3 hal ini yang dapat saya sampaikan. Sekiranya 3 hal ini bisa kita jalankan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, itu sudah cukup baik bagi kita semuanya. Oleh karena itu, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi sahabat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian paparan yang telah disampaikan oleh Pak Edi. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga Pak Edi sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Saya Bunga Rahmi Dewi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.